diuji oleh Allah, bentuk ujiannya beda. Apa ujian buat orang kaya? Dan inilah adalah bagian dari perangkap-perangkap dari apa yang digelincirkan oleh setan, karena setan itu menginginkan kita semuanya masuk neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan kegiatan bimbingan penyuluhan di Lapas Kelas 2A Sidoarjo dengan mengangkat topik taubat dan perangkap setan menggelincirkan manusia. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Nurutin membina ketakmiran masjid ini, saudara-saudaraku yang seiman dan seagama, alhamdulillah wa syukurulillah, hari ini kita dikasih sehat dan sempat sehingga kita bisa bersama-sama untuk bermuhasabah di masjid, apa yang namanya? Di Masjid At-Taqwa, Pondok Pesantren At-Taubah Lapas Kelas 2A Sidoarjo. Mudah-mudahan muhasabah kita pada pagi jelang siang ini betul-betul menghadirkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku, bahwa hidup yang kita jalani, sekali lagi, hidup yang kita jalani ini mau tidak mau harus kita jalani. Sekali lagi, hidup yang kita alami mau tidak mau Allah sudah menakdirkan kita untuk hidup di dunia ini. Dan kehidupan yang kita jalani ini adalah penuh dengan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian itu bukan hanya dikala kita mendapatkan kesulitan, kesempitan. Di saat Allah memberikan kelapangan, di sana juga ada ujian. Sekali lagi, ujian Allah itu tidak hanya saat kita susah, saat kita sempit, di saat kita penuh dengan kesenangan dan kemewahan, di sana juga ada ujian. Dan tangga-tangga ujian yang kita lalui itu adalah bagian yang tak terpisahkan buat hidup kita. Dan semakin besar ujian yang Allah berikan, maka di sana adalah tangga kelas kita di hadapan Allah akan semakin naik. Ibarat kita ada di lembaga pendidikan, maka tentu ujian yang Allah berikan buat anak TK dibandingkan dengan anak SD lebih sulit ujian anak SD. Anak SD dengan anak SMP lebih sulit ujiannya untuk anak SMP. Anak SMP dengan anak SMA lebih sulit ujiannya anak SMA. Anak SMA dengan anak S1 lebih sulit ujian di S1, 2, 3, bahkan profesor. Ini adalah ujian. Maka tangga-tangga ujian ini, apakah kemudian dengan ujian ini akan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah atau semakin jauh? Dan kenapa ujian itu dikala sulit seperti ini? Terus terang, panjenengan saat ini juga berada dalam ujian Allah. Ujian untuk apa? Menjalani kehidupan berada di tempat ini. Saya pun tetap diuji oleh Allah. Cuma bentuk ujiannya beda. Orang kaya pun diuji oleh Allah, bentuk ujiannya beda. Apa ujian buat orang kaya? Ujian buat orang kaya itu adalah apakah dengan kenikmatan yang Allah berikan membuat dia bertambah syukur atau bertambah kufur. Jikalau kemudian ketika dikasih kenikmatan bertambah kurang, selalu kurang, ingin mencari lebih.
Dikasih mobil 1 ingin mobil 2, dikasih mobil 2 ingin mobil 3, dikasih mobil 3 ingin mobil 4, dikasih rumah 1 ingin rumah 2, dikasih rumah 2 ingin rumah 3, dikasih istri 1 ingin nambah istri 2, dikasih 2 ingin nambah lagi, terus nambah. Artinya apa? Ini adalah bagian daripada ujian. Ketika dikasih harta selalu kurang, maka itulah akan timbul di dalam hati ini sifat-sifat yang tamak. Apa itu tamak? Menginginkan sesuatu yang lebih daripada apa yang telah Allah berikan. Ketika ketamaan ini tidak bisa dikendalikan, maka akan menyebabkan mata hati ini buta, telinga ini tuli, dan tidak bisa kemudian membedakan mana yang mendatangkan Allah ridho dan mana yang mendatangkan Allah murka. Maka Allah Maha benar dengan firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh la in syakartum, jikalau engkau mensyukuri nikmat yang aku berikan kepadamu, la azidannakum, maka sungguh akan aku tambah nikmatku kepadamu. Wala in kafartum, jika engkau mengingkari nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, inna azabi, sesungguhnya siksaku, lasyadid, sungguh amat pedih. Pertanyaannya, apa bentuk siksa yang pedih? Siksa yang pedih itu artinya hati kita ini selalu kurang dan terus kurang. Saudara-saudaraku yang seiman dan seagama, dan inilah adalah bagian dari perangkap-perangkap dari apa yang digelincirkan oleh setan, karena setan itu menginginkan kita semuanya masuk neraka. Maka sungguh berbicara tentang neraka, tidak ada satupun yang akan mampu menahan panasnya api neraka itu. Dan kenapa setan seperti itu? Karena setan itu betul-betul dendam. Paling tidak ini tadi sudah saya lipat, ada riwayat yang cukup panjang kenapa setan begitu dendam terhadap manusia atau anak cucu Adam. Yang pertama adalah di surah Al-Hijr, yang kedua adalah di surah Shaf, yang isinya hampir sama. Di surah Shaf dan surah Al-Hijr sama. Dan orang-orang yang tidak akan mampu digoda setan adalah hanya orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang memurnikan hatinya semata-mata karena Allah. Sekali lagi, orang yang ikhlas itu adalah orang yang memurnikan hatinya semata-mata karena Allah. Dan orang ini sampai kapanpun tidak akan mampu digelincirkan. Dan itu adalah pernyataan dari iblis sendiri. Di mana? Di Al-Quran surah At-Tahrim, Al-Hijr, di Quran surah Al-Hijr ayat 40. Di ayat 40, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali di antara hamba-hambamu, minhum, di antara hamba-hambamu itu adalah mukhlasin, orang yang ikhlas. Di surah Shad ayat ayat 83 juga disebutkan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali di antara hamba-hambamu, minhum, di antara hamba-hambamu itu adalah mukhlasin, orang yang ikhlas. Kenapa statement ini ada? Kalau di ayat 83 itu diawali dengan ayat 82 yang isinya begini, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Qala, berkatalah iblis, fa bi'izzatika, dengan keluhuranmu, dengan keagunganmu, la ughwiyannahum, sungguh akan aku gelincirkan anak cucu Nabi Adam itu ajma'in, semuanya. Jadi targetnya iblis adalah ingin menyesatkan, menggelincirkan Adam dan anak cucunya seluruhnya tanpa tersisa. Dan di ayat
39 atau ayat 40 surah Al-Hijr itu diawali dengan ayat 39. Bunyinya apa? Qala bima aghwaytani, berkatalah iblis, Rabbi, ya Tuhan, bima, sebab sesuatu, aghwaytani, yang engkau memvonisku menjadi orang yang tersesat sehingga engkau mengusirku dari surga. Apa yang diminta adalah la uzayyinanna lahum, maka akan aku jadikan indah lahum, bagi anak cucu Adam, fil ardi, di muka bumi ini, wala ughwiyannahum, dan akan aku gelincirkan mereka ajma'in, semuanya. Segala sesuatu yang sekiranya menjadikan Allah murka indah. Narkoba, betul-betul Allah memerintahkan fajtanibu. Tapi indah bagi pecandu-pecandu narkoba. Mencuri itu adalah bagian yang sangat mendatangkan Allah murka, tapi indah bagi orang yang pekerjaannya itu. Wala ughwiyannahum, akan aku gelincirkan mereka semuanya. Tapi satu, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang diantara mereka adalah ikhlas. Nah, ketika hamba Allah yang ikhlas itulah yang kemudian Allah menjawab, qala hadza siratun 'alayya mustaqim, maka Allah kemudian menjawab, hadza, inilah siratun, jalan, 'alayya, menuju aku Allah, mustaqim, yang lurus. Kata mustaqim itu adalah orang yang ajab dalam rangka melaksanakan apa yang menjadi titah perintah Allah. Maka dilanjutkan Al-Hijr ayat 42, inna ibadi laisa laka 'alaihim sultanu illa man ittaba'aka minal ghawin. Inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku, laisa laka, tidak akan ada buatmu, alim, atas mereka, sultan, penolong, illa man ittaba'aka, kecuali orang-orang yang mengikutimu, minal ghawin, dalam ketersesatan itu, dalam ketersesatan itu. Nah, di surah Shad ayat 84 Allah menjawab, qala fal haqqu wal haqqo aqul la amla'anna jahannama wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Allah menjawab, qala, Allah menjawab, fal haqqu, maka kebenaran, wal haqqo aqul, dan kebenaran yang aku tegaskan, kata Allah, la amla'anna, sungguh akan memenuhi dari mereka yang mengikutimu, jahannam, neraka jahanam, minka, dari engkau iblis, wa mimman, dan orang-orang tabi'aka, yang mengikuti langkahmu, minhum, di antara mereka, ajma'in, semuanya. Pertanyaannya kenapa? Sejarahnya disebutkan di ayat sebelumnya. Saat Allah selesai menciptakan Nabi Adam, Allah memerintahkan kasih hormat sama Nabi Adam. Tapi apa yang terjadi? Iblis betul-betul membangkang betul. Kenapa? Iblis merasa bahwa dirinya itu lebih mulia. Disebutkan fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, maka memberilah hormat malaikat seluruhnya, illa iblis, kecuali iblis. Apa yang dilakukan iblis? Aba ayyakuna ma'asajidin, maka dia membangkang, tidak bersama orang-orang yang memberikan hormat kepada Adam. Kemudian apa alasannya? Qala lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min shalsal min hamim masnun. Aku tidak akan memberikan hormat kepada manusia yang engkau ciptakan dari saripati tanah. Maka saat membangkang, aku tidak mau ngasih hormat kepada Adam yang engkau ciptakan dari tanah. Maka itulah yang kemudian Allah murka, fakhruj minha fa innaka rajim, maka keluarlah engkau dari surga ini karena engkau sesungguhnya adalah terkutuk. Apa kemudian? Wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin, maka engkau akan menerima laknat sampai hari kiamat. Jadi ketika iblis menolak untuk memberi hormat kepada Nabi Adam, maka kemudian alasannya, kenapa engkau menyuruhku? Lah, di surah Shad malah lebih panjang lagi. Engkau menciptakan aku lebih awal,
engkau menciptakan aku dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah, sehingga merasa lebih mulia. Dan itulah kemudian fa inna wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin, maka sesungguhnya untuk kamu itu laknat sampai hari kiamat. Saat betul-betul vonis Allah diketuk, Allah mengetuk vonisnya. Jadi setelah divonis oleh Allah bahwa iblis itu dikeluarkan dari surga dan dia akan menerima laknat Allah sampai hari kiamat, dan vonisnya tidak tanggung-tanggung, kekal abadi ada di dalam neraka. Pertanyaannya, apakah ketika iblis dimasukkan ke dalam neraka itu akan mengalami akan mengalami siksa, walaupun neraka itu api, sama dengan kulit. Tahu kulit ini kulit sama kulit, logikanya kalau api sama api, tapi kalau ada gesekan kulit sama kulit, sakit enggak? Taruhlah kulitnya yang ada di telapak ini digesekkan di kulitnya pipi, panas enggak? Kulit sama kulit dijiwitkan sampai munyer, sakit enggak? Begitu pula ketika iblis, walaupun dia diciptakan dari api, dimasukkan ke dalam neraka, dia pun akan mengalami ketersiksaan itu. Maka sadar akan rasa sakit yang akan didapat pada hari kiamat kelak, maka iblis minta, qala rabbi, dia minta, rabbi, ya Tuhanku, fanzirni, maka tangguhkanlah aku ila yaumi ba'atsun, sampai hari dibangkitkan. Apa hari dibangkitkan? Hari kiamat. Maka Allah menjawab, qala fa innaka minal munzirin, maka sesungguhnya engkau termasuk orang yang ditangguhkan. Berarti sejak diciptakan sampai kiamat tidak ada satupun iblis yang mati. Anak cucu iblis tidak ada satupun yang mati. Keturunan iblis tidak ada satupun yang mati. Dan inilah yang kemudian menjadikan pasukan iblis jauh lebih banyak daripada jumlah manusia. Dan kemudian ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari yang sudah diketahui, ialah hari di mana ditegakkan keadilan Allah. Permintaan yang kedua, iblis minta izin untuk menggelincirkan manusia. Tapi sekali lagi, iblis tidak akan mampu menggelincirkan orang yang ikhlas. Saudara-saudaraku, di Al-Quran surah An-Nisa ayat 110, Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Wa may ya'mal su'an, dan barang siapa yang terlanjur berbuat buruk, aw yadhlim nafsahu, atau menganiaya dirinya. Kita terlanjur mungkin karena kita digoda oleh setan yang ada di dalam diri kita, oleh nafsu kita, oleh emosi kita, oleh kemarahan kita, oleh keangkuhan kita, oleh kesombongan kita, sehingga kita berbuat salah. Au yadhlim nafsahu, atau menganiaya diri kita. Kita tahu narkoba itu akan merusak tubuh kita, kita tahu berjudi itu akan merusak tubuh kita, tapi tetap enjoy aja untuk menenggak narkoba, bahkan memperjualbelikan narkoba yang jelas-jelas dilarang oleh negara dan oleh Allah. Berjudi itu juga dilarang, yang jelas-jelas merugikan dirinya dan keluarganya, tetap kemudian dilakukan. Ini berarti yazlim. Kasu'an itu mencuri, menganiaya orang. Kalau yazlim nafsu adalah menjadikan walatulku ilai biaidukum la tahluka, yang menjadikan dengan tangan kita akan ada dalam kehancuran, Di saat dua pilihan itu, apakah berbuat buruk atau menganiaya diri kita, summa yastaghfirillah, kemudian kita mohon ampun kepada Allah. Sekali lagi, kemudian kita mohon ampun kepada Allah. Jawaban Allah, yajidillaha, maka dia akan mendapatkan Allah ghafuran, zat yang maha pengampun, rahim, lagi penyayang.
Jadi selama dosa yang kita jalani ini tidak berkaitan dengan menyekutukan Allah, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Allah akan mengampuninya. Masih ingat kisah yang saya sampaikan kemarin bulan yang lalu tentang Kiai Barsiso dan kisah orang yang telah membunuh 100 orang? Kiai Barsiso yang tidak pernah berdosa tapi kemudian hanya minum minuman keras 1 kali, berzina 1 kali, membunuh 1 orang tok, tapi akhirnya apa? Kekal abadi ada di dalam neraka. Yang satu sudah 100 orang, tapi apa yang terjadi? Dia dapat amnesti dari Allah, tetap ada kesempatan masuk surga. Padahal 100, yang dibunuh aja 100 belum, yang dizinai, yang diperkosa, yang dicuri, itu dapat amnesti dari apa? Dari taubat, dari taubatnya, dari taubatnya. Kenapa Kiai Barsiso seperti itu? Karena sombong. Sombong itu adalah karakter setan, karakter iblis. Karena iblis itu senantiasa seperti api yang menyala terus. Karena nyala api tidak pernah ke bawah. Pernah jenengan lihat nyala api ke bawah kecuali soldere las. Api yang menyala ke bawah itu hanya soldernya las, apa itu? Soldernya las yang ke bawah, tapi seluruh api itu menyalanya ke atas, tidak ada api menyala ke bawah. Maka kemudian api itu akan kalah dengan air. Air itu mengalirnya tidak ada air yang mengalir ke atas kecuali yang disemprot sama pompa air. Maka musuhnya api itu air. Air itu akan senantiasa mengalir ke bawah, mengalir ke bawah kecuali air mancur yang digerakkan dengan pompa. Artinya apa? Untuk melawan kesombongan itu adalah sifat andap asor, tepo seliro. Dan ini sudah digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu keistimewaannya itu yang menunjukkan bahwa Rasulullah itu adalah orang yang betul-betul sempurna dan super istimewa. Karena andaikan Allah tidak menciptakan Nur Muhammad, maka Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Dan Rasulullah diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Salah satu kelebihan Rasulullah itu adalah selalu bisa hadir dalam situasi kondisi, sehingga digambarkan ketika Rasulullah jejer dengan orang yang paling tampan, Rasulullah tidak akan kalah tampannya dibandingkan dengan orang yang paling tampan, tapi tidak lebih tampan, tapi selisihnya tidak banyak. Ketika Rasulullah juga disandingkan dengan orang yang jelek, Rasulullah juga tidak jelek, tapi masih lebih baik daripada. Rasulullah disandingkan dengan orang yang paling tinggi, Rasulullah tidak kalah tingginya dari orang yang paling tinggi itu, tapi selisihnya tidak banyak. Rasulullah didampingkan dengan orang pendek pun Rasulullah tetap lebih tinggi, tapi selisihnya tidak banyak. Itulah salah satu dari mukjizat yang Allah, keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah. Banyak mukjizat Rasulullah SAW. Nah, maka di situ apapun kondisinya kita tetap diuji. Di tempat ini kita diuji. Kalau kita diuji di sini kita lulus, insya Allah kita akan lebih mulia. Sekali lagi, kalau kita di sini diuji lulus, maka insya Allah panjenengan akan lahir seperti Nabi Yusuf kekinian. Sekali lagi, kalau panjenengan nalikane di tempat seperti ini diuji Allah, lulus ujian, maka insya Allah akan lahir Nabi Yusuf kekinian. Walaupun Nabi Yusuf itu dipenjara selama 12 tahun, ada 12 tahun di penjara itu tidak salah karena difitnah oleh Zulaikha. Tapi Nabi Yusuf menerima dengan lapang dada, menerima dengan ikhlas. Dan saat Raja Mesir itu membutuhkan tenaga dari Nabi Yusuf minta bahwa Nabi Yusuf tidak mau diambil begitu saja.
Nabi Yusuf tidak mau dibebaskan begitu aja, tapi Nabi Yusuf minta supaya dibuktikan bahwa beliau betul-betul tidak salah. Maka raja memilih dan membentuk tim pencari fakta. Dari tim pencari fakta itu ditemukan bahwa Nabi Yusuf betul-betul tidak salah. Nabi Yusuf hanya difitnah oleh Zulaikha. Dan itulah yang kemudian Nabi Yusuf keluar dari dalam penjara itu dengan lapang dada tanpa ada salah. Tapi ingat, siapapun yang berada di tempat ini sudah melalui proses. Proses mulai dari penyelidikan sampai vonis. Maka jika kita ingin Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya, maka apapun kondisi ada 3 rumus yang bisa kita jalankan. Yang pertama, ikhlas dengan apa yang Allah takdirkan pada kesempatan ini. Yang kedua, sabar. Kalau ikhlas itu tanpa rasa, kalau sabar itu tanpa batas. Dan yang terakhir, mengakui bahwa kemarin kita alpa. Mengakui bahwa kemarin kita memang salah. Nah, supaya kesalahan ini betul-betul diampuni oleh Allah, maka butuh namanya taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Taubat yang betul-betul taubat. Ibarat orang makan sambel, udah pakai sambel cabai 1 kilo, kemudian merasa pedes-pedes, saat kepedesan sampai ngiler-ngiler itu, kemudian dia bilang aku tobat, tapi kemudian besok mau makan minta sambal lagi, maka itu namanya taubat lombok. Taubatan nasuha itu beda dengan taubat lombok. Tobat lombok saiki ngomong kapok, benjing dibaleni malih. Nah, inilah yang kemudian akhirnya menyebabkan taubatnya tidak diterima, sehingga muncul namanya residivis. Apa residivis itu? Tertangkap lagi dengan melakukan kejahatan yang serupa, bahkan intensitas kualitasnya lebih tinggi. Kalau ini orang ahli surga semua, kalau di luar sana lapas di sana, kalau lapas di sini orangnya bagus-bagus semua. Kalau lapas di negeri entah berantah sana, saat ditangkap maling ayam, masuk penjara berapa kalau maling ayam itu? Berapa? Di sini ketemu senior, keluar ketangkep lagi maling kambing. Tambah ketemu senior lagi, ketangkep lagi maling sapi. Keluar udah masuk pertama tatonya ditaruh sini, cap kingkong. Masuk kedua cap gerandong. Masuk ketiga cap mak lampir. Udah kemana-mana ndak pakai baju, sudah gerandong, kingkong, gerandong, mak lampir. Sehingga tambah kekar lagi karena di dalam sini, di dalam penjara itu fitness, sehingga tubuhnya semakin kekar, sehingga petentang begitu ketangkep lagi ternyata maling tonggo istri tetangganya. Itu namanya tobat lombok. Itu tobat lombok seperti itu. Kalau tobat lombok seperti itu, ini yang akan lebih bahaya. Dan kalau umurnya lebih dalam rumus kitab Al-Hikam, kalau umur 40 tidak segera bertaubat, maka dia tidak akan berhenti sampai dia mati kecuali dalam kejahatan itu. Maka inilah yang sesungguhnya, bahwa kehidupan yang kita jalani ini adalah sangat singkat. Seluruhnya apa yang kita lakukan ini akan kita pertanggungjawabkan. Maka disinilah Allah mengingatkan di dalam Al-Quran surah At-Tahrim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kamu, wa ahlikum, dan keluargamu, naron, dari api neraka, waquduhan nas,
bahan bakar neraka itu adalah manusia, wal hijarah dan batu, 'alaiha malaikatun, neraka itu dijaga oleh malaikat, giladun syidadun la ya'sunallah, keras lagi bengis yang tidak pernah maksiat dari Allah, ma amarahum, atas apa yang Allah perintahkan kepada malaikat penunggu neraka itu, wa yaf'aluna, dan malaikat itu akan mengerjakan ma yu'marun, terhadap apa yang Allah perintahkan. Tapi sekali lagi ada dua pilihan. Satu, bagi orang yang kufur, ya ayyuhalladzina amanu la ta'tadzirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Hai orang-orang yang kufur, maka tidak akan diudzur walau hanya sehari, karena sesungguhnya itu adalah balasan terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tubu, bertaubatlah ilallah, kepada Allah, taubatan dengan taubat nasuha, dengan sebenar-benarnya taubat, asa rabbukum, barangkali Tuhanmu ayyukaffir ankum sayyiatikum, akan mengampuni, menutup dosa-dosamu, wa yudkhilukum, dan akan wa yudkhilakum, dan akan memasukkan kamu jannatin, ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya surga, yang mengalir di bawahnya sungai, yaumala yukhzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ah, dan itu hari di mana Allah sudah menegakkan dan Allah berikan pada nabi dan orang-orang yang beriman bersama para nabi, cahaya itu akan senantiasa mengitari orang-orang yang bertaubat. Maka syarat taubat itu nasuha adalah satu, bahwa kita betul-betul salah. Saat kita salah, sadar bahwa kita salah. Yang kedua, berjanji tidak akan mengulang kesalahan kita. Yang ketiga, akan mengisi dengan yang lebih baik. Namun syarat yang keempat, bila ini dosa ini hubungannya dengan orang lain, minta dimaafkan. Minta dimaafkan orang-orang yang kita sakiti, dan inilah yang kemudian akan menjadikan Allah semakin ridho terhadap apa yang kita lakukan. Saudara-saudaraku yang seiman dan seagama, mungkin apa yang saya sampaikan ini keras, tapi kerasnya ini adalah kerasnya obat, karena sesungguhnya hidup yang kita jalani ini adalah akan ada batas akhir. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Terus terang, antara hidup dan mati itu beda tipis. Kenapa? Saya sudah merasakan itu. 18 Desember kemarin saya ditabrak mobil. Saya pakai sepeda motor, ditabrak mobil. Kemudian mobil dengan kecepatan tinggi, ngantuk, dibanting ke kanan, nyantap ke saya, menyebabkan tangan saya hancur, kaki saya patah, kemudian paha saya mengelupas. Makanya beberapa bulan yang lalu saya kesini pakai tongkat itu. Saya tidak bisa membayangkan, karena begitu ditabrak saya terlempar sekurang lebih 5 meter. Saya tidak bisa membayangkan andaikan ditabrak saya jatuh di sekitar sepeda itu, karena begitu nabrak sepeda saya langsung dipelipis itu, hancur. Sepeda baru untuk recovery habis 10.500.000, padahal harga sepedanya 20. Saya tidak bisa membayangkan, andaikan saat itu saya meninggal, saya tidak tahu. Artinya apa? Ini artinya hidup dan mati seseorang itu setipis kulit ari. Sekali lagi, batas hidup mati kita adalah setipis kulit ari. Maka di saat kita menghadapi sakaratul maut, menghadapi di mana Allah menegakkan keadilannya, maka di saat itu, ketika kita belum berkesempatan untuk memperbaiki ibadah kita, memperbaiki langkah hidup kita, maka di saat itu hanya ada penyesalan di dalam tubuh ini, di dalam diri ini, lahir dan batin. Dan saat saya kecelakaan, saya pas ngaji, karena habis subuh itu saya sempatkan, saya pas di ayat di situ menerangkan bahwa sesungguhnya antara hidup dan mati itu
orang yang hidup itu sebetulnya sudah bisa tahu. Karena apa? Allah akan menggenggam jiwa manusia. Ketika manusia itu mati semua seterusnya, maka ruh itu akan ditahan oleh Allah. Tapi ketika manusia itu masih dikasih kesempatan untuk hidup, maka ruh itu dilepaskan. Dan itu gambarannya sama ketika digambarkan di ayat itu adalah saat kita tidur. Saat kita tidur itu adalah gambaran kita meninggal. Makanya ketika kita mau berangkat tidur, doanya apa? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Bismika dengan menyebut asmamu, ahya yang telah menghidupkan, wa bismika dan menyebut asmamu, amut yang telah mematikanku. Kalau kita sadar bahwa hidup mati itu ada, ya saat kita tidur itu. Karena saat kita tidur kita akan mimpi. Mimpi itu sebetulnya ruh itu sudah, karena ruh ini akan kekal. Raga ini akan hancur, tapi ruh ini akan kekal. Dan apa yang dialami ruh itu itulah gambaran kita di alam barzah. Makanya ketika kita mimpi indah, merasa nikmat, kita mimpi sengsara, kita akan mengalami kesakitan. Lah, gambarannya seperti itu. Baru pada hari kiamat ruh dan jasad itu akan disatukan. Dan satu hal yang menjadikan tanda kebesaran Allah, tulang belakang kita ini tidak akan hancur. Karena di dalam satu riwayat Allah akan membangkitkan kita lewat tulang belakang itu. Tulang belakang kita ini tidak akan hancur. Rekam medik, rekam apapun itu tersimpan di tulang belakang kita ini. Sehingga ketika dibangkitkan, partikel-partikel ini akan menyatu, disatukan lewat energi yang ada di tulang belakang itu, sehingga di hari kebangkitan itu akan muncul ini. Namun saat dibangkitkan, manusia akan dibangkitkan sesuai dengan amalnya. Ada yang dibangkitkan dengan seperti ular berjalan dengan perutnya, ada yang dibangkitkan dengan berjalan dengan memakai pantatnya ngesot, ada yang dibangkitkan dengan berangkang, ada yang dibangkitkan dengan jalan kaki, ada yang dibangkitkan dengan berlari, dan ada yang dibangkitkan seperti yang menyambar. Ini berdasarkan dengan rekam jejak amal-amalnya. Semakin banyak deposit amal kebaikan kita, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka disitulah yang kemudian akan menjadikan kita semakin lapang ketika kita mempertanggungjawabkan hidup kita. Ini sebagai awalan untuk memantik. Barangkali ada yang ingin disampaikan, monggo. Kita sama-sama sebagai hamba Allah yang hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada yang ingin disampaikan, monggo saya persilakan.